Halo, kali ini saya akan bicara tentang bahasa atau kata slang. Dan karena saya sedang berada di Australia, maka yang akan dibahas secara khusus adalah Australian slang. Ya. Nah, apa sih sebetulnya slang tadi? Ya, kata atau bahasa slang itu adalah yang tidak baku dan biasanya dipakai untuk orang-orang yang apa namanya sudah kenal dekat, ya biasanya dipakai juga untuk anak-anak remaja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya kadang-kadang orang dewasa pun juga mengikutinya. Kita akan bahas dalam 30 menit ke depan tentang kata atau bahasa slang, dan kali ini akan terkait dengan Australia. Nanti kalau kita masih punya waktu, kita akan berikan contoh sedikit yang di Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating. Malam hari ini saya ada di Australia atau tepatnya di kota Sydney, dan malam hari ini di episode yang ke-321 saya akan membahas tentang Australian slang. Ya, kalau kita tahu Australian slang ini biasanya adalah bahasa yang tidak formal, bahasa yang dipakai untuk biasanya orang-orang yang sudah dekat dan biasanya dipakai oleh anak-anak remaja, tetapi dalam perjalanannya bisa dipakai oleh siapa saja ya yang mungkin yang merasa muda, merasa dekat dan merasa akrab tentu saja ya. Maafkan saya kalau saya udah belajar sebetulnya, tapi pada saat pengucapannya bisa jadi salah. Jadi mari kita bahas satu persatu. Kita lihat sebelum kita bahas kata-kata slang yang dipakai oleh Australia, maka kita akan mengenal dulu apa-apa itu kata-kata slang. Tadi sudah disebutkan ya, very informal language that usually spoken rather than written, used especially by particular group of people, itu secara definisinya. Ya, bahasa yang sangat informal yang biasanya diucapkan daripada ditulis ya. Meskipun sekarang kalau ditulisnya dalam artian dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Line atau dengan menggunakan yang lain, itu enggak ada masalah juga, digunakan terutama oleh kelompok orang tertentu ya. Mari kita lihat masuk materi iklan dulu ya. Materi ini akan dipostingkan di Handoko Maestro ya, silakan subscribe, silakan pencet bell, dan kemudian jangan lupa kasih jempol, sharekan, dan kemudian jangan lupa juga kasih komen ya. Baik, ketika Anda pergi ke suatu daerah atau suatu negara, ada baiknya ya Anda mempelajari bahasa slang mereka agar supaya kalau orang menegur itu nggak jadi masalah atau kita bengong, apa itu gitu ya. Itu sebaiknya dilakukan. Kalau zaman dulu sebelum pergi ke satu negara tertentu ya, saya dulu suka pergi ke toko buku untuk membeli buku yang apa yang harus ketahuin ya. Dulu ada judulnya, ada namanya cultural shock atau apa begitu ya, dan pada saat dibaca kita bisa mendapatkan banyak banyak referensi ya. Nah, zaman sekarang enggak perlu ya. Zaman sekarang cukup googling maka semua sudah tersedia untuk Anda, atau cukup nonton video ini. Ya, nah, mari kita lihat alasan mengapa seorang harus belajar bahasa slang ya. Ada 7 alasan katanya. Satu, menjadi apa namanya, better understand the cultures ya, tentu saja ya. Terus kemudian mencegah ke apa, kesalahpahaman ya. Dan kemudian lebih kreatif tentu aja, dan kemudian Anda bisa fit in anywhere ya, jadi nyambung langsung ya. Terus kemudian bisa mengincrease Anda punya fluency dan avoid causing offense ya. Jadi kita tahu, oh ini bahasa slang, jadi ini bukan suatu yang tidak baik atau bukan suatu yang mungkin kita bengong ataupun kita nggak tahu ya. Nah, kita akan coba ya, paling nggak kita akan bahas tentang 10 slang Australian ya. The 10 most Aussie slang phrases ya. Kita akan coba lihat ini bahasa Australia pertama kali tahun 2015 ya. Jadi 7 tahun yang lalu ya.
Ini saya belajar waktu itu ya, gede ya, gede. Ya, salah satu kata pertama yang akan Anda dengar ketika di Australia adalah gede, mate. Artinya selamat siang, halo, halo teman, atau apapun juga ya, kira-kira seperti itu. Gede, ya, bukan gede gitu ya. Ada biki, ada dua penggunaan untuk kata ini ya, biki yang artinya biskuit, biskuit makanan ya, dan mengatakan bahwa suatu itu biki, berharga mahal ya. Terus contoh, did you bring your own surfboard to Australia? No, mate. It's cost big bikis to do that. So I will rent it. Ya, jadi berharga mahal. Ya. Atau ada lagi namanya bonza atau ripper. Ya, kedua kata ini mempunyai arti kata hebat, fantastis. Ya, contoh ketika orang bertanya kepada Anda di sekolah bagaimana, it's bonza, katanya begitu. Apalagi yang saya muncul, make a blue. Jika Anda membuat kesalahan di kelas atau Anda menyadarinya, cukup angkat tangan dan mengatakan, I think I made a blue. Ya, ya ini kalau kita bicara di dalam bahasa yang lain, blue menjadi sesuatu yang berbeda juga ya. Dan frasa kata ini mungkin tidak ditemuin. Terus apalagi, she'll be right, ya, mempunyai arti sama dengan everything will be okay. Ini saya juga sempat ke bagian riset nanya nih, kenapa kok she'll be right? Kenapa cuman she ya, enggak he'll be right ya. Oke. Terus belum dapat jawaban, tapi harus sudah siaran. Strut ya, kata umum yang digunakan Australia untuk mengungkapkan keterkejutan, mirip dengan oh my G, oh my god gitu ya. Nah, ini contohnya ya yang berdasarkan riset tadi. 7 adalah sanga. Orang Australia suka sekali menyingkat kata-kata. Sanga berarti sandwich. Ya, kalau orang bilang sosis sanga berarti sandwich, sosis sandwich. Terus apa lagi yang kita bisa nonton adalah tongs. Dalam bahasa Inggris, tongs ini adalah pakaian dalam. Sedangkan dalam bahasa Australia, tongs adalah flip-flop atau sendal jepit. Jadi kalau orang bilang, where's your tongs? Gitu. Jangan kepikiran kalau Anda tidak menguasai kulturnya, Anda akan berpikir bahwa, kenapa nanyain celana dalam gue ini? Gitu kan. Padahal yang ditanyain adalah sendal jepitnya. Oke, nomor 9, a flaming galah. Ya, galah adalah kakak tua merah muda, burung asli Australia. Flaming galah untuk memberikan gambaran orang itu sedikit idiot. Nah, tentu aja kalau kita mengerti ya kita nggak perlu pakai nanti ya. Oke, nah, gun, stubby, and bottle shop ya. Ketika akan melakukan barbecue, menurut artikel ini orang Australia akan pergi ke toko botol terdekat ya untuk membeli beberapa gun anggur murah dan juga sekotak stubby atau bir tapi dengan botol kecil ya. Nah, nanti mereka melakukan itu barbecue ya. Nah, sayang saya kalau ikut barbecue tidak ikut ke gun maupun stubby karena saya agak sedikit alergi terhadap alkohol. Baik, ini hanya beberapa kata slang yang umum dipakai ya, tentu aja lebih banyak daripada itu. Anda apakah punya pengalaman lucu terkait dengan slang baik di Australia maupun di tempat lain? Silahkan tulis di kolom. Nah, mungkin saya akan nyambung sedikit dengan yang terjadi di Indonesia ya, tapi sebelumnya kita akan bahas, tadi kita membahas beberapa slang Australia, tidak afdol rasanya kalau tidak bahas slang di negeri sendiri ya. Apa saja? Mari kita bahas. Tentu saja kalau kita bicara soal ini ada yang itu udah ketinggalan atau ini yang masih saya belum tahu gitu ya. Biasa, namanya juga bahasa baru ya kan. Saya akan bahas beberapa singkatan slang yang biasa digunakan oleh orang Indonesia lately ya berdasarkan research ya. Baper. Ya, kalau baper kita banyak yang tahu ya. Ya, istilah gaul baper ini orang yang bawa perasaan katanya gitu ya. Jadi kalau Anda tidak tahu baper, jangan tukar sama kue bapel mungkin ya. Bucin, aduh, wah saya itu bucin dulu misalnya itu budak cinta ya, di mana seorang pria atau wanita tuh tergila-gila pada pasangannya ya, dan dia menyebut dirinya sebagai bucin. Apa lagi? Gabut. Nah, ini gabut ini juga banyak dipakai ya, apa namanya? Sebetulnya kalau kata aslinya kan gaji buta gitu ya. Ada dua pengertian. Satu, orang yang statusnya karyawan tapi tidak kerja atau pemalas sih. Oh, gabut sih gitu kan.
ya. Jadi menggambarkan pekerjaannya tidak jelas, ya. Terus kemudian masih terkait dengan gabut, biasanya dipakai untuk update status orang di Instagram Story yang ditampilkan bersama lagu-lagu galau kalau dia tuh kayaknya nggak ada kerjaan gitu ya. Oke, halu. Nah, halu ini dari kata halusinasi. Ya, halusinasi itu biasanya orang yang punya kekayaan tinggi. Kita kalau ada orang yang pengen jadi crazy rich, pengen jadi apa, tapi terus kemudian nggak melakukan sesuatu, ya, atau melakukan sesuatu yang mungkin kecil kemungkinan jadi crazy rich, dan kemudian dia membayangkan dia itu crazy rich adalah dia, kita suka katakan sebagai halu, gitu ya, halu. Apalagi pansos. Nah, pansos ini juga banyak dipakai di media sosial, ya. Jadi biasanya dipakai untuk orang yang misalnya apa ya, mau kolaborasi dengan artis yang terkenal gitu kan, atau mereka yang ngetop, kondang gitu ya. Nah, terutama di media sosial, maka orang-orang suka bilang, wah ini dia lagi pansos nih gitu kan. Wah, panjat sosial ya. Terus kemudian, nah ini hanya sedikit contoh slang yang biasa dipakai di Indonesia. Anda pasti tahu lebih banyak daripada saya. Silahkan tambahkan di kolom-kolom komentar. Ya, nanti saya akan cerita pengalaman saya di Australia yang lain. Ya, untuk yang kali ini saya cukupkan segini dulu. Ya, kalau Anda punya usulan terkait dengan slang atau terkait dengan apa aja, atau Anda ingin jadi bintang tamu di acara Serajum Live, silahkan kontak Mia. Mia, aku mau dong jadi apa namanya, kita akan muncul bareng ya, ngobrol tentang suatu topik tertentu yang menarik. Silakan kontak Mia ya. Tapi tentu saja tidak asal ngobrol ya, ada topiknya, ada manfaatnya, agar supaya kalau ditonton orang yang nonton itu senang atau mendapatkan manfaat tertentu. Sekali lagi ya, jangan lupa bahwa materi ini dipostingkan di Handoko Maestro ya, yang merupakan kanal edukasi. Dan kalau Anda pengen kanal yang sifatnya inspiratif, maka di Maestro Channels. Jangan lupa pencet bel, ting-ting, agar supaya Anda dapat notif setiap kali ada postingan baru. Dari saya, Handoko Wargo, mengucapkan terima kasih.